Hai teman-teman, selamat datang di video tutorial permainan Ijen Geopark Monopolis, sebuah media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Video ini akan membantu kita semua memahami permainan ini secara menyeluruh, mulai dari perlengkapan, konsep dasar, hingga langkah-langkah dalam memainkannya sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelum bermain, pastikan seluruh perlengkapan berikut sudah disiapkan. Yang pertama, papan permainan sebagai media utama untuk bermain. Yang kedua, pion permainan digunakan oleh setiap pemain sebagai penanda posisi. 3. Dadu permainan untuk menentukan langkah pemain. 4. Tanda kepemilikan properti yang menandakan bahwa petak tersebut telah dibeli oleh pemain. 5. Kartu permainan yang terdiri atas kartu tebak kata, kartu tebak gambar, kartu kesempatan, kartu soal, kartu parkir gratis, dan kartu sertifikat kepemilikan. Yang keenam, uang mainan digunakan sebagai alat transaksi selama permainan. 7. Buku panduan yang berisi petunjuk lengkap mengenai aturan dan mekanisme permainan. Dan yang terakhir adalah bilingual storybook berjudul JJ and Tata Go Around Kemiren sebagai bahan bacaan utama sebelum bermain. Pada dasarnya, konsep Ijen Geopark Monopolis ini mirip seperti permainan monopoli biasa. Permainan akan melakukan transaksi, berjalan mengelilingi papan, menghadapi tantangan, mendapatkan reward, dan membayar denda. Yang membedakan adalah karena permainan ini dirancang sebagai media pembelajaran, maka ditambahkan unsur edukatif seperti menjawab soal pilihan ganda, menebak kata, menebak gambar, dan menjalani tantangan-tantangan edukatif lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita memasuki cara bermain permainan Ijen Geopark Monopolis. Sebelum permainan dimulai, siswa diminta untuk membaca buku cerita JJ and Caca Go Around Kemiren sebagai pengantar materi pembelajaran. Mereka juga harus membaca buku panduan permainan Ijen Geopark Monopolis agar memahami aturan mainnya secara menyeluruh. Permainan dimainkan oleh 6 orang yang terdiri dari pemain 1, pemain 2, pemain 3, pemain 4 yang masing-masing mendapatkan dana awal, adapun bank kartu dan juga bank uang. Permainan dimulai dengan mengocok dadu, lalu pemain melangkah sesuai jumlah angka yang keluar. Jika pemain berhenti di petak budaya, pemain harus menjawab soal yang dibacakan oleh bank kartu sesuai dengan kode yang ada di petak. What are the color of the mattress? A, red and black. B, blue and white. C, green and yellow. A. Jika jawaban benar, pemain bisa memilih antara mendapatkan reward sebesar 15.000 dari bank atau membeli petak tersebut. Dalam kasus ini, pemain memilih untuk membeli, maka pemain akan mendapat tanda kepemilikan properti dan sertifikat properti. Jika pemain berhenti di petak kesempatan, pemain harus mengambil satu kartu kesempatan dan melaksanakan tantangan yang tertulis. Dalam kasus ini, pemain memasuki petak milik pemain lain, maka dia harus menjawab soal sesuai dengan kode yang ada di petak. Audis jalan goyang. Coffee tasty. A, tasteless. B, very special. C, sour. Jika jawaban benar, pemain akan mendapatkan reward, dan jika jawaban salah, maka pemain harus membayar denda kepada pemilik properti sesuai yang tertulis dalam sertifikat properti. Jika pemain memasuki petak free parking, maka pemain akan mendapatkan kartu parkir gratis. Jika pemain berhenti di petak tebak kata atau tebak gambar, pemain akan mengambil kartu dan menebak isi sesuai dengan perintah. Jika jawaban benar, dia akan mendapatkan reward, dan jika salah, dia harus membayar denda sesuai dengan yang tertulis di kartu. Jika pemain memasuki petak reward, pemain akan mendapatkan 10.000 dari bank. Jika memasuki petak pelanggaran, pemain harus membayar denda sebesar 15.000 kepada bank.
Jika pemain masuk petak penjara, pemain memilih antara membayar denda sebesar 30.000 atau melewatkan satu kali giliran bermain. Dalam kasus ini, pemain memilih untuk membayar denda sebesar 30.000 kepada bank. Setelah permainan selesai, wasit akan menghitung total penghasilan dan jumlah properti yang dimiliki masing-masing pemain. Pemenang ditentukan dari pemain yang memiliki aset terbanyak. Dalam kasus ini, pemain 4 keluar sebagai pemenang karena memiliki penghasilan sebesar 200.000 dan menguasai 3 properti. Pemenang akan mendapatkan reward atau penghargaan dari guru atau penyelenggara permainan berupa hadiah kecil, sertifikat, atau bentuk apresiasi lainnya untuk mendorong semangat dan sportivitas siswa. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang cara bermain Ijen Geopark Monopolis. Informasi tambahan, kamu bisa memindai kode QR yang tersedia untuk membaca buku panduan secara lengkap dalam format PDF, agar lebih mudah memahami alur permainan kapanpun dibutuhkan. Semoga video ini dapat membantu kita semua dalam menggunakan permainan ini sebagai media pembelajaran yang seru dan bermakna. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.